Nah, melihat suaminya tertembak, Yunso tentu sangat histeris, begitupun Sua yang baru datang. Dan daripada anaknya jadi sasaran, Yunso berusaha merebut senjata Taegu. Masalahnya, Paksu sudah sangat kritis sehingga Yunso berusaha memberikan pertolongan pertama. Sedangkan Taegu yang sadar kalau pelurunya habis hanya berkata kalau begini lebih adil karena mereka sama-sama menderita. Membuat Yunso dan Sua hanya bisa menangis karena Paksu menghembuskan nafas terakhir sebelum ambulansnya datang. Besoknya mereka pun memakamkan Paksu dengan sangat sedihnya, di mana Yunso teringat kejadian semalam kalau sebenarnya Taegu ingin menembaknya, tapi sang suami malah melindunginya. Jadilah seperti sekarang, membuatnya sangat menyesal, apalagi saat pulang, Ija langsung menangkapnya atas pengedaran narkoboy. Membuat Sua shock berat, ternyata penyebab semua itu adalah ibunya. Nah, di kantor polisi, Gyeongdo pun menunjukkan semua bukti keterlibatan mereka dalam pengedaran narkoboy, termasuk video saat Yunso mendorong suaminya dan memungut narkoboy yang berserakan. Membuat Yunso bingung siapa yang merekam kejadian tersebut. Ya, siapa lagi pelakunya kalau bukan si Yeoju, di mana sekarang Yeoju berusaha menghibur Sua dan berjanji akan selalu menjaganya. Nah, Yunso yang ditanya sama sekali nggak mau ngejawab, namun ya, James akhirnya mengakui semuanya, tapi memposisikan Yunso sebagai orang tidak bersalah. Menjelaskan kalau Yunso yang menemukan narko di rumahnya ingin lapor polisi, tapi dialah yang membujuk dan memaksanya jualan narko. Bahkan saat ia ingin membunuh Taegu, Yunso lah yang mencegah dan membiarkan Taegu selamat. Tentu saja Yunso tak terima bagaimana mungkin James berkorban di saat seperti itu. Tapi James tetap melanjutkan karangan bebasnya. Pokoknya yang bersalah atas kejahatan itu adalah dirinya. Singkatnya, Sua pun menjenguk ibunya bukan karena rindu, tapi karena ingin menyalahkan ibunya sebagai penyebab kematian ayahnya. Jadi mulai sekarang, ia nggak ingin menemui ibunya lagi. Membuat Yunso sesak nafas, untung ada Ija yang membantunya. Ya, hidup mereka benar-benar hancur akibat si Taegu. Namun Gyeongdo dan Ija memberi mereka kesempatan. Padahal mah Taegu sembunyi di motel tempat si Gondrong dulu bersembunyi. Karena rencananya nih, Taegu akan kabur ke Cina melalui kapal ilegal. Tapi sebelum itu, ia ke sekolah untuk mengambil putranya. Namun Yunso tiba-tiba video call menunjukkan kalau putranya Taegu ada di tangannya. Alhasil, Taegu pun bergegas ke lokasi yang dimaksud. Tapi sebelum bertemu, ia memastikannya terlebih dahulu. Dan memang benar, Yunso terlihat membawa putranya masuk ke gudang. Dengan begitu, ia masuk juga ke sana, ngancam menembak Yunso. Tapi James tiba-tiba keluar. Ya, penyekapan tadi hanyalah pura-pura, di mana mantan Taegu sudah menunggu di dalam gudang untuk membawa anaknya ke luar negeri. Menyadari itu, Taegu segera mengejar, meskipun dengan langkah pincangnya, tapi terlambat. Putranya kini meninggalkannya. Alhasil, ia yang benar-benar marah ingin membunuh mereka berdua, tapi Gyeongdo dan lainnya akhirnya keluar dari persembunyiannya, membuat Taegu akhirnya pasrah. Bodohnya, bukannya langsung ditangkap, Yunso malah maju dan berkata, kan itu membuat jiwa psikopatnya bangkit, segera menjadikan Yunso sebagai sandera. Berjalan keluar sambil menembak, membuat mereka nggak bisa apa-apa. Mana si Ija kena tembak juga. Ya, Taegu segera membawa Yunso ke mobil dan bergegas dari sana. Untung Yunso sudah menyediakan obeng, lalu menusuk paha si Taegu berkali-kali. Bodohnya, Yunso yang bangun duluan bukan ngambil pistol si Taegu, tapi malah pergi begitu saja. Kan Taegu yang terbangun segera mengambil pistol itu lalu mengejarnya. Jadinya meskipun berusaha melawan, Taegu tetap berhasil menumbangkannya, bahkan ingin membunuhnya lalu. Ya, itu si James yang gak membiarkan Yunso dibunuh. Sialnya, Taegu langsung membantingnya. James berusaha melawan, namun Taegu langsung menembak. Untung yang kena cuma lengan, di mana Yunso memanfaatkan kesempatan itu. Gak peduli jika Taegu menembaknya juga, tapi ya, Gyeongdo sampai tepat waktu, membuat Taegu gak ada pilihan selain kabur. Tentu saja Yunso gak membiarkannya, tapi James menahan.
karena biar bagaimanapun ia nggak mau Yunso jadi pembunuh. Sedangkan Gyeongdo terpaksa menembaknya. Ya, Taegu menghilang di muara itu membuat mereka nggak bisa apa-apa. Singkatnya, Yunso pun menjalani hukumannya di penjara, gak lupa mengirim surat buat putrinya meskipun gak pernah dibalas. Dan berkat perannya membantu penjebakan Taegu, setahun kemudian ia pun dibebaskan. Karena itu, ia menjenguk si James yang masih harus menjalani hukuman yang lebih berat, di mana Yunso berterima kasih, tapi James gak peduli soal itu. Toh, ia melindungi Yunso karena keinginannya, jadi ia meminta Yunso untuk segera menemui Sua. Tapi tentu saja Yunso langsung menangis karena dengan melindunginya, James jadi nggak bisa membalaskan dendamnya. Namun, beberapa hari kemudian, sebagai direktur utama, Hwirim dengan bangganya meluncurkan proyek kota baru yang dilengkapi teknologi canggih. Tapi, ya itu kompilasi video saat ia pesta narkoboy membuatnya bingung dan panik mana media terlanjur meliputnya. Ia sih meminta bantuan bapaknya, namun pemilik perusahaan itu gak peduli lagi. Dan gak berapa lama, pelaku yang memutar video itu akhirnya muncul dengan senyuman. Membuat Hwirim bingung, bukannya James masih di penjara. Ya, sebelumnya James membocorkan semua nama pelanggan serta pengedar narkoboy kepada jaksa. Dan sebagai gantinya, ia bisa bebas. Makanya, ia meminta Yunso tenang karena balas dendamnya tetap berjalan. Dan untuk video itu, ia nggak hanya menyimpan di komputernya, tapi juga di jam tangannya. Setelahnya, ia pulang ke rumah yang amburadul itu. Tapi si Hwirim malah datang, ngancam akan mengacukan proyek keluarga James jika James nggak berdamai. Lagian, perusahaan Hwirim akan tetap berjalan, sedangkan dirinya tinggal menjalani rehabilitasi. Yang intinya nih, balas dendam James nggak ada gunanya. Namun, ya, video yang disebarkan James bukan hanya pesta narko itu, tapi juga saat Hwirim mengakui kejahatannya yang selalu menjebak orang lain, termasuk kasus masa lalu itu. Jadinya, publik yang gak terima mulai berdemo di depan perusahaan, membuat sahamnya anjlok drastis. Dengan begitu, kakak James dapat membeli sahamnya, membuat bapak Hwirim sangat terkejut melihat Austin dan kakak James datang sebagai pemegang 51% saham perusahaan. Dan sekarang James langsung menonjok si Hwirim sebagai puncak dari balas dendamnya. Nah, karena semua itu, Hwirim pun mulai menggila, bahkan masih pakai narko sebagai pelampiasan. Kan Mimi yang ilfil memilih pergi. Tapi Hwirim yang gak terima langsung mencegat, bahkan mengajarnya hingga tewas. Sialnya, bapaknya malah muncul, membuat Hwirim gak bisa lagi membela diri. Dengan begitu, Hwirim pun ditangkap, sedangkan bapaknya segera melakukan konferensi pers, mengakui kejahatan Hwirim yang juga membunuh sahabat James 11 tahun yang lalu, dan ia gak ada sangkut pautnya dengan kejahatan itu. Ya, bapaknya memilih membuang anaknya daripada mengorbankan perusahaan, dan Yunso yang kerja di sebuah motel tentu sangat puas. Singkatnya, James pun menemuinya untuk menunjukkan kalau pembalasan dendamnya itu berhasil. Selain itu, ia yang telah menjual sahamnya memberikan sebagian untuk Yunso. Setidaknya, Yunso dapat memulai hidup yang baru bersama Sua. Membuat Yunso terdiam karena setelah dipikir-pikir, James selalu menyelamatkannya di saat yang genting. Jadi sekarang, ia berharap James melanjutkan hidup dengan bahagia. Sementara Gyeongdo masih saja nongkrong di pinggir muara itu untuk mencari si Taegu. Namun tiba-tiba Ija mendapat kabar tentang penemuan mayat yang gak jauh dari sana. Beralih ke Yunso yang diam-diam menatap anaknya dari kejauhan. Namun, Yunso pun berterima kasih karena Yeoju menjaga Sua selama ini. Hanya saja ia penasaran mengapa Yeoju melaporkannya ke polisi. Dan apakah selama ini Yeoju menganggapnya sebagai teman. Alhasil, Yeoju pun mengakui kalau ia memang selalu cemburu dengan apa yang dimiliki Yunso. Sampai-sampai ia juga ingin memiliki semuanya, termasuk hak asuh si Sua. Membuat Yunso sangat terkejut, tapi mau gimana lagi, Sua juga nggak mau bertemu dengannya, bahkan membalas suratnya. Karena itu, ia kembali ke rumah lamanya sambil menangis mengingat kenangannya bersama Pak Su dulu.
Menyesal andaikan ia nggak mengedarkan narko itu, mungkin hidupnya akan tetap normal. Berbeda dengan si James yang akhirnya bisa kembali bersama keluarga dan menepati janjinya kepada sang ayah. Di lain sisi, meskipun tinggal tulang, ahli forensik memastikan kalau itu adalah Taegu. Menjelaskan kalau Taegu mati bukan karena ditembak, tapi karena tusukan di paha yang membuat Taegu kehabisan darah. Jelas dong, Gyeongdo bingung karena ia sama sekali nggak tahu luka tersebut. Jadi saat itu, Taegu ternyata pakai rompi anti peluru sehingga tembakan Gyeongdo nggak ada gunanya. Dan ia yang jatuh di muara segera berenang ke pelabuhan, tempatnya menyembunyikan tas yang diambil dari Yunso. Membuatnya tertawa dengan sangat puas, mengira dirinya sudah menang. Padahal luka di pahanya sudah membuatnya kehilangan banyak darah. Ya, miris juga nasib si Taegu, tapi mau gimana lagi? Dia sendiri yang memutuskan hidupnya begitu. Gyeongdo sendiri menghabiskan malam di atap, namun ia tiba-tiba teringat dengan Taegu yang berkata kalau setiap manusia akan melakukan apapun dalam keadaan terdesak. Dan benar saja, saat penemuan mayat Taegu diberitakan, Yunso tersenyum sambil melihat ending kisah Hansel dan Gretel, di mana kedua orang itu mendorong penyihir jahat ke dalam oven demi menyelamatkan diri. Artinya, saat itu Yunso sengaja disandra karena ia memang ingin membunuh Taegu dengan cara yang gak bisa dibuktikan. Beralih ke Hwirim yang menggila di penjara, dan karena gak tahan dengan penderitaan itu, ia pun memutuskan bunuh diri. Tapi pertanyaannya, apakah Yunso dan James akan bahagia setelah balas dendamnya selesai? Nah, saat sang kakak ingin ngambil kontrak proyek, James menawarkan diri untuk mengambilnya. Kapan lagi dong ia berbakti kepada keluarga? Tapi saat di ruang arsip ayahnya, berangkas rahasia malah terbuka, membuat James sangat terkejut melihat dokumen aneh di berangkas itu. Dan benar saja, bapaknya yang sadar buru-buru naik, tapi terlambat. James sudah terlanjur mengetahuinya. Ya, saat itu bapaknya ternyata tahu kalau bukan James pembunuhnya, tapi demi menyelamatkan perusahaan, ia terpaksa mengorbankan putranya. Membuat James sangat marah. Andaikan ia tahu semua itu, ia nggak akan bersusah payah untuk balas dendam. Jadinya, ia dengan sangat sedihnya memutuskan meninggalkan keluarganya. Di lain sisi, Yunso protes karena gajinya tidak full, namun pemilik motel malah meledek. Toh, Yunso hanyalah mantan napi yang gak bisa kerja di sembarang tempat. Membuat Yunso terdiam, padahal ia ingin hidup normal, tapi dunia malah tidak mengizinkannya. Di lain sisi, Sua yang pulang ke rumah Yoju menemukan hadiah dan surat dari sang ibu yang minta maaf sambil menjelaskan alasan mengapa sang ibu mengedarkan narko. Membuat Sua akhirnya tersadar, segera berlari mencari ibunya. Sementara Yunso yang merapikan barang malah gak sengaja menemukan narko yang tersisa. Begitupun dengan James yang terlihat di sebuah atap gedung sambil menatap narko yang juga disisakannya. 과연 한번 선을 넘은 인간이 같은 상황이 왔을 때 다시 선을 넘지 않을 수. Dan tamat. Ya, sesuai judulnya, dalam menjalani hidup, terkadang kita diharuskan berjalan di atas lapisan es yang sangat rapuh. Dilalui bisa saja jatuh, tapi jika tak dilalui, kita gak akan maju-maju. Dan mirisnya, kedua pilihan itu sama-sama benar, tergantung kitanya yang memutuskan. Sekian dari Mimin, dan terima kasih.